Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik sulit tidur, badan kurus, pucat, dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika kita masih mengalami sulit tidur ya, badan kurus, pucat ya, dan solusinya. Teman-teman semua, ini juga sebagai jawaban ya atas beberapa pertanyaan subscriber setia yang berada dalam kolom komentar ya, yang menanyakan, Pak Gito, saya masih sulit tidur ya, bagaimana solusinya, tolong beri pencerahan. Nah, untuk itu maka saya coba sharingkan kepada teman-teman, tentunya dari pengalaman yang pernah saya alami ya pada waktu di fase sulit tidur ya. Memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ada kalanya itu mengalami di fase-fase seperti itu. Jadi kita kadang menjadi susah tidur ya. Jadi tiap malam terjaga, tidur paling hanya beberapa jam ya. Itu biasa seperti itu teman-teman ya. Tetapi nanti pada waktunya itu nanti akan lewat ya, dan kita akan normal kembali, itu seperti itu. Nah, maka dari itu tolong ya video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka otomatis ya akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga cepat membaik ya. Akhirnya kita menjadi sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik kita, yaitu ketika kita masih mengalami susah tidur ya atau sulit tidur ya, itu tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita takut ya, karena kalau kita juga takut, cemas, khawatir ya, was-was, itu juga akan menambah juga teman-teman ya. Maka memang kita harus belajar istilahnya masa bodoh, cuek ya, supaya kita menjadi percaya diri ya, seolah-olah kita itu memang tidak ada masalah apa-apa ya, tidak ada gangguan apa-apa, itu seperti itu. Secara mental harus seperti itu. Tetapi ketika mental kita itu masih terpaku terhadap sensasi ya, kemudian terpaku terhadap mungkin problema-problema sosial yang kita hadapi, nah itu menjadikan semakin susah tidur teman-teman ya. Nah, efeknya ketika kita susah tidur ya sudah, kadang imunitas tubuh juga menjadi berkurang, melemah ya, kemudian badan kita biasanya menjadi tambah kurus ya, kemudian wajah menjadi pucat. Nah, itu efek-efek negatifnya ketika kita menjadi susah tidur. Nah, maka untuk itu coba ya mulai saat ini yang masih mengalami sensasi-sensasi ini ya, terapkan beberapa istilahnya ya, metode ya, atau mungkin terapi-terapi yang sekiranya itu cocok buat teman-teman ya, dan itu bisa merubah. Sebenarnya kita mencoba sekali, dua kali saja itu sudah bisa dirasakan kok, itu seperti itu. Nah, nanti ada beberapa tip yang
tujuannya seperti itu, supaya kita yang tadinya sulit tidur menjadi mudah tidur ya, dan akhirnya kita menjadi sembuh, terutama dari gangguan insomnianya atau susah tidurnya, begitu teman-teman ya. Nah baik ya, kita telaah dulu ketika kita masih mengalami insomnia atau sulit tidur ya, atau susah tidur ya. Itu kita harus tahu sebabnya teman-teman ya. Kenapa kita menjadi susah tidur ya, khususnya bagi kita yang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu yang namanya sulit tidur itu secara garis besar itu ada dua faktor ya. Satu, pengaruh dari faktor makanan, yang kedua dari faktor pikiran ya. Tetapi yang lebih dominan adalah dari faktor pikiran ya. Nah, dari faktor makanan dulu ya. Ketika kita makan makanan atau minuman ya, terutama yang tidak tepat, itu kadang membuat kita menjadi susah tidur ya. Contohnya misalkan ya, kita minum kopi ya, atau minum minuman yang ini ada alkoholnya ya, atau mungkin kita makan daging yang lemaknya tinggi seperti daging kambing ya, itu pasti ya menjadikan ini badan terasa agak panas, kemudian detak jantung agak cepat. Nah, akhirnya kita menjadi susah tidur, teman-teman ya. Nah, maka hal-hal seperti itu juga harus kita pahami ya, harus kita pahami sebenarnya. Ketika kita misalkan di malam ini ya kita susah tidur, nah itu seharusnya dievaluasi ke belakang ya, tadi siang kita makan apa ya, kita melakukan kegiatan apa. Nah itu yang harus kita cermati sendiri teman-teman ya. Nah ketika kita sudah bisa mencermati seperti itu, nah nanti akhirnya kita bisa merubah ya. Contohnya makanan-makanan yang kadang membuat kita susah tidur, yaitu contohnya misalkan makanan yang berlemak tinggi ya, makanan yang sifatnya panas di badan, itu pasti kita menjadi susah tidur, yaitu termasuk minuman ya, seperti minuman yang berkafein, alkohol, itu juga kadang menjadi susah tidur. Nah maka dari itu ya hal-hal seperti itu harus dihindari. Nah akan tetapi sebenarnya kalau kita mencermati hubungannya dengan makanan, ketika ada makanan yang membuat kita susah tidur, pasti sebaliknya ada juga makanan yang membuat kita mudah tertidur ya itu. Nah makanan yang membuat kita mudah tertidur ya, itu yang saya rasakan ya. Pertama saya harus makan cukup dulu. Jadi pada saat kita menjelang tidur, istilahnya kita sudah kenyang lah, makan malamnya itu sudah kenyang, minimal sudah cukup. Jadi makan minum itu sudah cukup ya. Nah kemudian waktu itu saya mengalami susah tidur seperti itu ya. Nah kemudian saya harus makan apa lagi supaya saya mudah tertidur ya gitu, seperti itu. Nah akhirnya saya makan telur rebus waktu itu ya. Jadi ada telur rebus ya, waktu itu telur bebek ya. Nah itu saya makan ya, kemudian saya sambil minum air putih sih biasa seperti itu. Nah setelah itu kemudian saya coba berangkat tidur lagi, tertidur teman-teman ya. Artinya kalau kita itu susah tidur, cobalah makan itu telur rebus ya. Telur rebus ya, sambil telur rebus katakanlah 1 butir juga nggak apa-apa, kemudian tambah minum 1 gelas. Itu dari pengalaman saya itu kemudian menjadi mudah tertidur. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, ada juga makanan yang kalau saya habis makan itu menjadi mudah tertidur ya. Nah ini mudah-mudahan juga buat teman-teman cocok juga, makanya silahkan dicoba. Kalau hal-hal seperti ini pokoknya rumusnya kita itu harus mencoba dulu ya. Kalau kira-kira cocok lanjutkan ya, kalau tidak cocok ya abaikan, itu seperti itu saja. Jadi mudah-mudah saja itu seperti itu. Nah itu pada saat itu saya sebenarnya lagi biasa-biasa saja ya, karena belum waktunya jam tidur ya. Tetapi saya makan malam ya, kemudian pakai pete teman-teman ya. Pakai pete itu ya habis inilah 1 keris itu ya. Nah setelah itu rasanya ngantuk sekali ya. Nah
akhirnya setiap saya lagi susah tidur, saya itu kalau pas lagi ada ya, itu saya pasti makan pete itu teman-teman. Nah makan pete, nah akhirnya kita ngantuk, akhirnya mudah tertidur. Nah itu contoh-contoh makanan yang membuat kita mudah tertidur, bahkan tidurnya menjadi lelap ya. Ternyata memang dari zat yang ada di dalam pete itu bisa merilekkan tubuh kita. Nah dengan kita rileks, nah maka yaitu menjadi tidurnya menjadi pulas, menjadi mudah yang tadinya sudah seperti itu. Nah itu yang harus dicermati teman-teman. Jadi kita ya misalkan kita mendapatkan sharing dari orang lain ya, itu sesuatu yang sangat berharga ya. Nah itu silahkan dicoba. Nah kalau misalkan belum, nah bisa juga kita mencoba-coba sendiri ya, dan kita amati. Makanya untuk kita yang mengalami gangguan ini ya, gangguan khususnya susah tidur, nah itu memang betul-betul kita harus peka terhadap diri kita sendiri. Jadi kita bertanya ke dalam, jangan bertanya keluar gitu loh. Jadi karena yang tahu istilahnya rasanya ya, yang tahu manfaatnya itu kan apa-apa yang kita coba sendiri. Nah maka dari itu ya silahkan ya untuk kita belajar mengamati diri kita sendiri ya, seperti itu. Nah itu yang berhubungan dengan makanan. Jadi tidak usah cemas, tidak usah takut ya. Pokoknya kalau misalkan makanan kok ada yang membuat susah tidur, pasti ada yang kebalikannya menjadi membuat kita mudah tertidur. Nah contohnya tadi ya yang saya jelaskan. Nah itu yang pertama ya, untuk mengatasi susah tidur. Nah kemudian yang kedua, ini yang lebih dominan. Yang lebih dominan susah tidur itu sebenarnya karena pikiran kita banyak beban, sehingga pikiran kita menjadi tegang, menjadi terlalu aktif. Nah ketika pikiran itu masih aktif terus, kita otomatis itu tidak tidur, itu seperti itu. Karena pikiran ini memiliki gelombang ya, gelombang pikiran. Jadi di pikiran sibuk ya, contohnya pada saat kita sedang berkomunikasi seperti ini ya, pada saat kita sedang bekerja, pada saat kita sedang melakukan aktivitas ya, pada saat kita sedang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat fisik. Nah itu pikiran itu berada di gelombang beta ya. Nah ketika pikiran berada di gelombang beta, ini namanya gelombang sibuk ya, itu nggak mungkin akan tertidur ya. Nah maka harus diturunkan gelombang pikirannya supaya semakin rileks ya. Nah di bawahnya gelombang beta itu masuk ke gelombang alfa theta ya. Nah gelombang alfa theta ini gelombang rileks ya, gelombang rileks. Biasanya pada saat-saat kita misalkan meditasi ya, pada saat kita afirmasi, pada saat kita rebahan ya, ini gelombangnya sudah di alfa theta, sudah mendekati gelombang tidur tetapi belum tidur ya itu. Nah itu harus diturunkan sedikit demi sedikit dari beta ke alfa ya, kemudian ke theta ya. Nah nanti setelah ini di alfa theta ini gelombang meditatif lah, gelombang di mana kita rileks ya. Contohnya kita sedang melakukan ritual-ritual ibadah, habis sholat, itu di gelombangnya itu gelombang alfa theta ya, sudah rileks, pikiran ini agak tenang ya, itu seperti itu. Nah itu cocok buat afirmasi di situ. Nah kemudian itu lanjutkan lagi ya, dari alfa ke theta, lanjutkan rileksnya maksudnya ya. Nah itu nanti akan masuk ke gelombang delta. Nah pada saat pikiran berada di gelombang delta ya, di gelombang terendah ya, ini adalah gelombang tidur. Otomatis kita akan tertidur ketika masuk di gelombang itu ya. Tetapi kalau kita nggak paham tentang ini cara kerja
pikiran, kesibukannya, kita nggak paham gelombang-gelombangnya, kemudian kita nggak paham bagaimana cara membawa pikiran supaya menjadi rileks, akhirnya masuk ke gelombang delta. Nah itu ya susah. Nah maka dari itu tolong ya ketika kita istilahnya sedang saling sharing, pahami saja ya, pahami dan kita betul-betul sampai paham. Nah setelah paham, kita coba kita praktekkan. Nah disitulah yang akan merubah diri kita. Tadinya susah tidur menjadi mudah tertidur. Nah ini ada tipnya bagaimana caranya untuk menurunkan gelombang pikiran tadi ya. Jadi ketika gelombang sibuk nggak mungkin akan tertidur, yaitu di gelombang beta, contohnya pada saat kita sedang bekerja ya, sedang bekerja, sedang berkomunikasi, sedang banyak gerak dan lain sebagainya ya itu. Nah menurun ke gelombang meditatif, yaitu gelombang alfa theta, ini sudah semakin rileks pada saat kita meditatif. Itu contohnya pada saat kita mungkin habis sholat ya, kemudian kita ini melanjutkan berdoa, membaca ayat-ayat suci, kemudian berzikir. Ini sudah di alfa, kemudian turun ke theta. Ini sudah mendekati ke gelombang ini apa? Delta, gelombang tidur. Nah, itu kalau dilanjutkan itu pasti nanti masuknya ke gelombang delta, gelombang tidur. Contoh misalkan ya, ini kita sedang meditasi misalkan ya. Meditasi katakanlah mengamati nafas juga bisa, meditasi dengan afirmasi-afirmasi positif ya bisa, dengan doa-doa ya bisa, dengan membaca ayat-ayat suci juga bisa, dengan berzikir juga bisa. Kita lanjutkan terus, misalnya sedang berzikir pokoknya sampai ini seperti lupa. Nah lupa itu sebenarnya sedang masuk ke gelombang bawah, akhirnya nanti masuk ke gelombang delta, sehingga tahu-tahu kita tertidur. Itu contohnya dengan teknik meditatif itu seperti itu, menurunkan gelombang pikiran. Jangan misalkan sudah kita mau tidur tetapi suasananya nggak mengarah ke meditatif, ya nggak akan turun gelombang pikiran kita. Sudah mau tidur, tempat tidurnya lampunya terang, kemudian kita masih nyalakan HP, masih buka-buka WhatsApp dan lain sebagainya ya, masih berkomunikasi di sosial media, ya nggak masuk ke gelombang delta seperti itu. Jadi dari situasi itu kita ciptakan contohnya dari suasana tempat tidur, sudah lampu kita redupkan, kemudian HP katakanlah ya kita singkirkan, kemudian kita mulai dengan doa-doa, mulai dengan meditasi, begitu jalan terus. Nah akhirnya nanti kita akan terlelap di situ. Nah itu karena pikiran ini mengalir ke gelombang ke bawah ya, akhirnya masuk ke gelombang delta atau gelombang tidur. Itu tingkatannya seperti itu. Nah cuma memang kadang yang namanya orang sedang mengalami gangguan asam lambung, gejala psikosomatis itu kadang aneh juga, karena kita juga kadang masih merasakan sensasi ini itu dan lain sebagainya yang tubuh kita merasa tidak nyaman, sehingga susah juga ya. Itu juga saya paham seperti itu karena saya memang juga mengalami ya. Nah yang paling mudah untuk relaksasi dan akhirnya nanti masuk ke gelombang delta atau gelombang tidur ya, ini kalau saya ya yang saya terapkan. Begitu saya sudah berada di tempat tidur ya, sudah tiduran, lampu saya pakai lampu yang agak redup ya. Nah saya justru pakai musik teman-teman. Jadi saya mendengarkan musik ya, itu lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu kenangan sesuai dengan selera kita lah, karena saya suka lagu-lagu dangdut ya, saya dengarkan itu, bahkan dangdut koplo itu juga saya dengarkan ya. Kadang lagu pop, kenangan popnya yang di memori saya itu saya suka ya. Jadi lagu yang bisa kita nikmati itu adalah lagu yang kita setengah bisa ya. Nah dulu ketika saya muda itu juga termasuk pemain musik juga ya, sehingga saya banyak lagu-lagu yang mengesan. Nah itu yang saya dengarkan, terus saya putar terus. Nah nanti tahu-tahu tertidur teman-teman. Nah
Itu hanya saya setel ya, lagunya itu hanya di HP ya, di HP, kemudian HP saya dekatkan dengan telinga saya ya. Nah itu saya tuh tahu tertidur. Karena apa? Mengalir lewat lagu, ternyata ini membuat pikiran menjadi rileks ya. Awalnya pikiran ini menghayati lagu. Nah setelah itu jalan terus, akhirnya semakin rileks, pikiran masuk ke gelombang alfa, theta, kemudian turun lagi ke delta. Nah begitu di delta kita tertidur. Nah tahu-tahu udah tidur gitu. Nah akhirnya musiknya itu mati sendiri kalau sudah habis lagunya kan mati, itu seperti itu. Nah itu contoh ya, cara saya untuk membuat mudah tidur itu seperti itu. Tetapi ada juga ya dari sharing teman-teman yang bisa tidur kalau misalkan minum obat itu ya, bahkan ada yang sudah ketergantungan obat. Nah itu cobalah kita supaya tidak ketergantungan ya, obat kita mungkin kita kurangi, tetapi kita perbanyak tip-tip seperti yang saya jelaskan itu. Insya Allah itu akan membantu dan efeknya di dalam tubuh kita itu juga jauh menjadi lebih positif, saya kira seperti itu. Nah itu teman-teman ya, dengan kita mudah tidur otomatis ya tubuh kita yang tadinya pucat juga menjadi segar kembali ya, imunitas tubuh yang menurun juga akan meningkat ya, karena pada saat kita tidur yang cukup itu memberikan kesempatan kepada sel-sel tubuh kita untuk meregenerasinya ya, sehingga segar kembali ya, wajah menjadi lebih cerah, kemudian tubuh juga agak energik, selain segar bertenaga ya, tidak kelihatan kurus, tidak kelihatan pucat, itu seperti itu ya. Maka dari itu ya silahkanlah, mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami gangguan khususnya sulit tidur ya, ini akan segera membaik ya, akan segera membaik ya. Kita perjuangkan, insya Allah itu pasti bisa. Jadi ketika kita ingin merubah keadaan, contohnya dari keadaan sakit menjadi sehat, memang harus ada istilahnya perjuangan untuk merubah diri ya. Jadi semuanya itu perubahan. Jadi segala sesuatu tidak ada yang abadi justru adalah perubahan itu teman-teman. Maka tetaplah kita selalu berubah menuju ke arah yang lebih baik, agar kita menjadi lebih damai, menjadi lebih bahagia ya, akhirnya kita betul-betul menjadi sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.